وعلى آله وصحbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, para peserta program Sanlat Gemilang Senja Madrasah Persiapan Ramadan 1444 Hijriah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan malam hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka acara pembukaan program Sanlat Gemilang Senja yang insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Abu Umar Hindra mengenai tema kajiannya, yaitu adalah meraih husnul khotimah, yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Abu Umar Hindra Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita sekalian. Untuk itu kami langsung persilahkan kepada beliau. Tafadhol mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta acara Sanlat Gemilang ya, Gemilang Senja ya, di persiapan Ramadan yang semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka ya, walaupun lewat via Zoom ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala menambah pahala kita, meningkatkan derajat kita, mengampuni dosa kita, dan mengumpulkan kita dan semua kita cinta di surganya. Amin. Materi yang akan kita bahas pada malam ini yaitu berkenan dengan husnul khatimah. Berkenan dengan husnul khatimah. Bila kita lihat dari potongan kata, mana husnu itu artinya bagus, baik. Khatimah itu artinya penutup. Ya, kita sering dengar kata khatam gitu ya, sudah khatam. Artinya udah sampai pada bagian akhir begitu. Maka di kata husnul khatimah artinya ya seseorang berada di bagian akhir hidupnya dalam keadaan dia menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bertobat ya, menjauh dari dosa dan maksiat, dan bersemangat melakukan amal-amal taat. Ya, melakukan amal-amal taat. Jadi kita mengatakan ya tanda husnul khatimah itu seseorang wafatnya dalam keadaan dia tidak berbuat dosa dan sibuk beramal ya dari amalan-amalan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khaira ista'malahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari seorang hambanya kebaikan, maka Allah akan memanfaatkannya. Ya, maka Allah akan memanfaatkannya. Qalu kaifa yasta'miluhu? Lalu para sahabat bertanya, apa maksud atau bagaimana Allah memanfaatkan hamba tersebut? Ya. Jadi jika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hambanya, Allah akan memanfaatkannya. Maka ditanya oleh para sahabat, bagaimana Allah memanfaatkan orang tersebut? Maka Allah berkata, yuwafiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya taufik, berikannya hidayah, berikannya petunjuk untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Jadi berarti tanda Allah menghendaki kebaikan yaitu seseorang
sebelum matinya, sebelum wafatnya, dia beramal soleh. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga Tirmidzi, dan disahihkan Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nah, mungkinkah kita mengetahui apa tanda-tanda seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah? Walaupun begini, walaupun ketika seseorang itu tidak memiliki tanda-tanda ini, tidak lantas kita menjudge, memponis, apalagi memastikan bahwa dia matinya sul khatimah nih, gitu kan? Enggak. Ya. Hanya saja datang beberapa keterangan riwayat dari Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir yang baik pada kehidupan seseorang ketika dia menuju kepada kematiannya. Salah satunya sudah kita sebutkan tadi, yaitu wafatnya dalam keadaan dia beramal soleh. Wafatnya dalam keadaan dia beramal soleh. Di antara tanda yang lain, ya, yang disebutkan berdasarkan riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa kadang-kadang di beberapa orang itu dia bisa merasakan bahwa dia ini insya Allah mati dalam keadaan baik. Ya, seorang yang akan meninggal itu dia menyadari dia matinya insya Allah dalam keadaan baik. Ya, bagaimana itu terjadi? Ya, dan ini tentu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Adalah sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa buka surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat yang ke-30, ya. Fussilat ayat 30, ya, yang punya mushaf barangkali bisa dibuka, atau yang punya aplikasi bisa dibuka. Ya, syukur-syukur Al-Qurannya ada terjemahannya, ya. Itu insya Allah lebih pas nanti. Dan Fussilat ayat 30 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi rajim, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka di saat kematiannya tiba, turunlah para malaikat lalu berkata kepada calon mayit ini, yaitu alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau khawatir. Maksudnya khawatir itu cemas dalam menghadapi waktu yang akan datang setelah kematian tadi. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih, gelisah, ya, galau terhadap dunia yang kau tinggalkan. Enggak usah sedih. Ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan nikmat-nikmat dunia yang lain, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah disiapkan untukmu. Wa hadhil bisyara, ini adalah kabar gembira, ya, tadi surat Fussilat ayat 30. Wa hadhil bisyaratu takunu lil mu'minina inda ihtidarihim wa fi quburihim wa inda ba'sihim min quburihim. Kabar gembira ini akan didapatkan bagi orang-orang yang beriman di saat, ya, dia menghadapi kematiannya, di saat dia berada di dalam kuburnya, di saat nanti dia dibangkitkan dari alam kuburnya menuju padang mahsyar, ya, bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Mereka bergembira, ya, karena di saat-saat kematiannya, ya, datang malaikat, dan orang ini bisa melihat malaikat tersebut, dan dia pun mendengar malaikat itu berkata, memberikan kabar gembira kepada dirinya untuk tidak takut pada menghadapi waktu yang akan datang, dan jangan bersedih, galau, gelisah pada dunia yang ditinggalkan, dan, ya, bersiap-siaplah memasuki surga yang, ya, telah disediakan. Ya, bergembira dengan surga yang telah disediakan untuk kalian. Begitu. Nah, ini juga dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihaihima, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu.
man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Sebaliknya barang siapa yang benci, tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Maka ketika Nabi mengucapkan demikian, aku, kata Aisyah, ini istrinya Nabi SAW, Aisyah ini, berkata, ya Nabi Allah, akariyatul maut, apakah maksud ya benci bertemu dengan Allah itu, yaitu benci kepada kematian? Fakulluna nakrul maut, sementara kami semua itu benci dengan mati. Gitu. Ini sifat alami manusia. Maka Rasulullah menjawab, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Walakinnal mu'min, akan tetapi seorang mukmin, idza busyira birahmatillah wa ridwanihi, akan tetapi seorang mukmin ketika di saat kematiannya dia diberikan kabar gembira akan rahmat dan ridhonya Allah kepada dirinya, dan juga diberikan kabar gembira akan surga, yaitu oleh para malaikat tentunya, kan, sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan, sudah Fussilat 30, ya, di saat kematiannya datang kabar gembira disampaikan oleh para malaikat Allah, ya, bahwa rahmat Allah, ridhonya dan surganya telah menantimu. Maka dia pun suka untuk bertemu dengan Allah, karena jelas seseorang bila masuk surga dia akan dapat memandang wajah Allah secara langsung. Adapun orang kafir, di nerakanya mereka terhijab dari memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah SAW, semua nikmat surga itu luar biasa indahnya. Tetapi ketika Allah menyingkapkan tabirnya, kemudian dilihatlah wajahnya oleh seluruh penghuni surga, maka sungguh nikmat memandang wajah Allah itu mengalahkan semua nikmat-nikmat surga yang ada. Maka tentu ketika seseorang, ya, dikabarkan gembira bahwa dia akan masuk surga, maka tentu dia bergembira karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sebaliknya, wa inal kafir, ya, sebaliknya seorang yang kafir ketika akan meninggal, idza busyira bi'adzabillah wa sukhtih, ketika diberikan kabar gembira akan azab Allah dan murkanya, kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ahu, dia benci untuk bertemu dengan Allah dan Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Ya, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, beberapa orang memang bisa melihat langsung tanda-tanda kematian dan husnul khotimahnya. Ya, seperti itu. Tentang hadis suka dan tidak suka bertemu dengan Allah juga ditafsirkan oleh para ulama dalam hadis Aisyah tadi, ya, seperti misalnya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, ya, laisa wajhu indi karahatul maut wa syiddatihi, bukanlah, ya, menurut pendapatku, ya, maksudnya benci mati dan sakratul mautnya dan kedahsyatan kematian, karena semua orang mesti akan mengalaminya. La yakadu yakhlu anhu ahadun, tidak ada seorang pun yang luput darinya. Ya, akan tetapi walakinal mazmum, akan tetapi yang tercela itu, ya, itu apa? Isarud dunya warukun ilaiha, yaitu bagaimana ketika saat itu matinya dalam keadaan dia betul-betul, ya, mengutamakan dunianya dan merasa betah dengan dunianya, sehingga dia benci untuk kembali kepada Allah dan kampung akhirat. Ya, dia tidak ridho meninggalkan dunianya. Ya, ini kita sebut dengan namanya hubud dunia, cinta dunia. Ya. Dan di antara perkara yang menjelaskan hal tersebut, bahwasanya Allah Ta'ala, ya, itu mencela suatu kaum yang mereka memang terlalu berlebihan terhadap dunia. Kata Allah dalam surat Yunus ayat 7, Allah syaitanir rajim, innal ladina la yarjuna liqa'ana
waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kata Allah, maka dia ridho dengan dunia dan tenang dengan dunia. Maka orang yang terlalu mencintai dunia, mesti ketika kematiannya, dia tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa sedih meninggalkan dunia yang dia sudah betah di situ. Berkata Imam Al-Khattabi, maksud dari seorang hamba itu suka bertemu dengan Allah, itu adalah ketika dia memang mengutamakan akhirat atas dunianya. Ya, dia tidak ingin lagi berlama-lama tinggal di dunia tersebut. Dia sudah sangat siap untuk berjalan, melakukan perjalanan meninggalkan dunia tadi, ya, menuju ke kampung akhiratnya. Tapi orang yang tidak suka, ya pasti tidak ingin dia cepat mati. Ya, dia tidak siap untuk meninggalkan dunia ini. Dan ini ditambahkan dan ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, makna hadis tadi, bahwasanya senang dan benci tadi, ya, itu tidaklah ya dijelaskan menurut syariat, kecuali hal itu muncul ketika seseorang itu dalam proses, ya, nyawanya sedang diambil, yang ketika itu taubat sudah tidak lagi diterima. Ya, benar kata Nabi SAW bersabda, ya, la yaqbalullah taubatal abdi, ya, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Nabi SAW. Allah senantiasa akan, ya, menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargir. Ghargir itu suara ngorok ketika akan mati. Ya, kita sering dapati ya, ada orang ketika mau meninggal dia suara ngorok gitu. Orang itu masih hidup, jasadnya masih ada di dunia, tapi pada saat itu proses pengambilan nyawanya sedang terjadi. Dalam keadaan itu tentu, ya, fisik dia ada di dunia, pikiran masih di dunia, tapi saat itulah ketika dia mau bertobat, sementara suara ngorok menuju kematian sudah tiba, maka saat itu taubat sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tersingkaplah semuanya bagi orang yang akan mati tersebut, ya, dan tampaklah bagi dirinya tempat kembalinya setelah itu. Ya, maka ketika tempat kembalinya surga, dapat kabar gembira dari para malaikat, maka dia senang. Ya, dia ingin segera Allah ambil nyawanya. Ya, ini orang mukmin rata-rata seperti itu, insya Allah ketika dia beramal soleh, insya Allah berikan kabar gembira demikian. Beda dengan orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat, ya, dan billah. Lalu, apakah tanda-tanda orang itu husnul khotimah hanya satu saja? Jawabannya tidak. Ya, ada beberapa yang menunjukkan seperti tampilan fisik nih, misalnya, ya, keluarganya yang ada di sampingnya melihat keningnya itu berkeringat, keningnya berkeringat, ya, keningnya berkeringat, ya, seperti itu, ya. Karena Nabi mengatakan mautul mukmin bi arqil jabin, kematian seorang mukmin itu terlihat dari keringat yang ada di keningnya. Atau tanda yang lain, ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan kita ditakdirkan oleh Allah, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah ketika Allah mengambil nyawa kita. Allahumma amin. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia, sebelum kematian tentunya, adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ya, tentu ucapan akhir la ilaha illallah merupakan buah dari, ya, ketaatan-ketaatan yang dia telah lakukan selama hidupnya, ya, atau menjelang kematiannya. Ya. Dia menghambakan dirinya kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah, ya, melakukan berbagai pendekatan-pendekatan agar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dan terjauh darinya amalan-amalan kesyirikan dan dosa-dosa yang lain, ya, maka insya Allah akhir ucapannya ini adalah la ilaha illallah dan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna ya nasallallahu ajalana minhum. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang seperti itu. Amin. Kemudian di antara tanda baiknya kematian seseorang adalah al-maut lailatul jum'ah au naharah. Yaitu seseorang yang matinya itu imma di malam Jumat atau pada siang hari Jumat. Pokoknya berhubungan dengan Jumat. Mau malamnya kah? Ya ataukah siangnya kah? Meninggalnya hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati au lailatul jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Ya, para ulama menyebutkan maksud fitnah kubur itu adalah apa? Itu pertanyaan dua malaikat, itu Munkar dan Nakir. Bertanya tentang apa? Tentang man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Maka orang mukmin ya yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam hidupnya dia beramal soleh dan kemudian dia meninggal pula di hari Jumat, maka Allah akan teguhkan hatinya, kokohkan imannya di alam kubur tersebut untuk menjawab 3 pertanyaan malaikat ya, malaikat di alam kubur itu Munkar dan Nakir. Di antara tanda husnul khatimah seseorang adalah matinya dalam keadaan tergolong orang-orang syuhada, mati syahid. Ya, mati syahid. Dan kondisi-kondisi mati syahid itu banyak. Seperti misalnya al-qatil fi sabilillah. Orang yang terbunuh fi sabilillah di jalan Allah, membela agama Allah. Ya, atau matinya dalam keadaan dia berperang di jalan Allah. Ya, atau karena ada mati-mati yang lain tapi tergolong syahid, seperti seorang itu mati karena penyakit kusta atau lepra, mati karena sakit perut, ya, mati karena tenggelam, ya, mati karena tertimpa runtuhan bangunan. Itu semua hadisnya sahih-sahih dalam masalah itu. Ini saya nggak bacakan semua periwayatannya, tapi saya simpulkan saja itu riwayatnya sahih semua. Riwayatnya sahih semua. Bahkan ada orang yang dia mati bela hartanya, bela darahnya, bela keluarganya. Ini seseorang misalnya. Ya ada orang, kan suka ada juga kejadian ada orang dibegalnya gitu ya. Dibegal tuh. Dia mempertahankan motornya atau kendaraannya sampai mati. Maka mati tergolong mati syahid. Tergolong mati syahid. Ya, dia membela keluarganya, membela darahnya dan segala macam. Ya. Maka bila mati, maka digolongkan sebagai mati syahid. Ya seperti itu. Di antara tanda kematian yang baik adalah al-mautu ribatan fi sabilillah. Matinya seorang ketika berjaga-jaga di perbatasan wilayah untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Ya, seperti itu. Kata Nabi SAW, ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Ya, seseorang yang berjaga pada siang dan malam di perbatasan kaum muslimin tentunya untuk menjaga keamanan mereka itu lebih baik daripada orang yang ya siang puasa di siang hari selama sebulan dan juga malam salat malam di malam hari. Ya. Maka wa in mata jara alaihi amalul ladzi kana ya'malu. Maka ketika dia meninggal amalnya itu terus mengalir ya dari apa yang dia amalkan, ya mengalirlah untuknya pahala dari apa yang dia kerjakan dan mengalirlah untuknya rezekinya dan keamanan dia dari berbagai macam fitnah. Ya, maka manusia berbahagia dalam hal ini ada berapa orang yang menjaga keamanan perbatasan, ya seperti itu. Mereka merasakan ya di perbatasan di penghujung darat atau penghujung laut atau di udara gitu kan, misalnya angkatan udara ya segala macam. Ya ini mereka terkena dalam hadis ini. Ya termasuk orang yang bila mereka meninggal dalam keadaan menjaga keamanan kaum muslimin, maka ini termasuk tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah.
Di antara tanda husnul khatimah yang lain adalah dan sudah kita sebutkan tadi, alhamdulillah, yaitu meninggal dalam keadaan dia beramal soleh, ya, seperti itu. Lalu apakah upaya-upaya kita agar ujung kematian kita itu berujung dengan tanda-tanda husnul khatimah tersebut? Ya, usaha yang paling besar adalah ya kita melazimi ketaatan, ya, mendawamkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Dan pokok tertinggi dalam mentaati Allah adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. Meninggalkan maksiat, ya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Ini yang pertama, yaitu kita mendawamkan ketaatan kepada Allah. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah kita bacakan buka surat Fussilat ayat 30 tadi kan, orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, yang mereka ikhlas beribadah kepada Allah, yang mereka istiqomah di atas agama Allah, maka di saat kematiannya turunlah ya berapa malaikat, kemudian memberikan kabar gembira kepada dirinya akan surga, menenangkan dirinya untuk tidak khawatir pada apa yang akan dijalani setelah kematiannya, dan jangan merasa sedih dan gelisah atas dunia yang ditinggalkannya. Ya, seperti itu. Usaha yang lain agar seorang itu wafatnya husnul khatimah ada ayyalihal mar'u fi du'aillah ta'ala ay yatawaffahu 'alal iman wa taqwa. Doa merintih, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menampakkan betapa dia ingin agar Allah wafatkan dia dalam keadaan iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berdoa sepanjang waktu, gak siang, gak malam, minta sama Allah, ya Allah matikan dalam keadaan aku beribadah kepadamu ya Allah. Matikan dalam keadaan imanku sedang dalam keadaan baik ya Allah. Matikan dalam keadaan aku sudah bertobat dari dosa-dosaku ya Allah. Terus dia meminta sepanjang waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara usaha yang lain agar husnul khatimah, ya, yang ketiga, ya, ayya'malal insanu juhdahu wa taqatahu, ya, fi islahi dhahiri wa batinihi. Yaitu bersungguh-sungguh untuk memperbaiki penampilannya dan juga batinnya. Kok penampilan itu bukan saja pada pakaian yang bagus, bersih, rapi, dan seterusnya, tapi juga yang kelihatan itu lisannya dia jaga. Ya, tangannya dia jaga, kakinya dia jaga. Jangan sampai yang terlihat ini dari anggota badannya melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya, baik dengan mungkin kalau lisan dia mengumpat, mencela, ghibah, merendahkan, menghina segala macam. Ya, merendahkan orang lain. Dia berusaha untuk bersungguh-sungguh memperbaiki ya apa-apa yang ada pada dirinya. Dan yang lebih besar penting lagi itu adalah dia berusaha memperbaiki, berusaha keras untuk memperbaiki hatinya. Ya, misalnya, ya, dia merasa bahwa banyak sekali ujub-ujub takabur yang ada pada dirinya. Ya, dia merasa ya dirinya besar, merasa dirinya hebat, memandang orang lain dengan pandangan mata yang dipicingkan, menganggap bahwa dia lebih baik daripada orang lain dan seterusnya. Menganggap bahwa apa yang telah dia kerjakan itu adalah hebat dan seterusnya. Ujub, takabur, dia berusaha untuk ini adalah buruk. Dia terus sadari bahwa ini adalah buruk dan dia ingin berubah, dan dia berusaha untuk ya terus didik jiwanya supaya menjadi hati yang tawadhu, hati yang selalu ya berterima kasih kepada Allah atas semua apa yang dia miliki dan keberhasilan apapun yang telah dia dapatkan. Maka dia berusaha untuk hadirkan itu Allah, ya Allah terima kasih ya Allah. Ya, dia menghindari ucapan-ucapan baik dalam hatinya termasuk juga dalam lisannya untuk menggambarkan ya sesuatu yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dia luruskan niatnya. Ya, ketika dia memang beribadah kepada Allah pada misal salat, yang di situ dia berada di tengah-tengah manusia, dia berusaha untuk badannya di tengah manusia tapi hatinya ya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya. Ya, kecuali pada amalan yang memang harus ditampakkan kepada manusia seperti sholat berjamaah bagi laki-laki, itu memang harus terlihat. Ya, ketika memang dia harus berzakat, itu memang harus ada orang yang menerimanya dan terlihat. Ya, tapi
dia pun berusaha keras untuk terhindar dari penyakit riya, ingin dipuji dan dipuja manusia. Dan dia lebih berjuang, memperjuangkan amalan-amalannya yang memang bisa disembunyikan dari manusia. Misalnya di saat manusia tidur, dia bangun malam. Dan kata Nabi SAW, alaika biqamil lail. Ya, kata Nabi SAW, ya, hendaklah engkau menjaga solat malam. Ya, hendaklah engkau menjaga solat malam. Karena qiyamul lail itu da'bus salihina labus salihina qablakum. Karena solat malam itu adalah, ya, fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena solat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita lihat riwayat itu, kesolehan kita itu sedang dipertanyakan sebenarnya kalau kita tidak menjadikan salat malam itu sebagai sebuah kegemaran kita. Karena kata Nabi, orang-orang yang soleh sebelum kalian itu hampir tidak meninggalkan salat malam. Nah, salat malam itu menjadi momentum yang sangat kita butuhkan untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Manusia tidur, kita bangun, riya susah di situ. Nggak ada mata yang memuji kita. Maka orang mukmin yang ingin mencari husnul khotimah akan memperjuangkan amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Ketika dia memang harus bersedekah dan bisa disembunyikan, mungkin dia mentransfer dana sedekah yang orang tidak tahu bahwa itu dari dirinya. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ya, orang tuanya nggak tahu, pasangannya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Tapi Allah tahu dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillil yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan naungan Allah pada hari itu kecuali perlindungan Allah saja. Ya, salah satunya adalah seseorang, ya, yang dia berzikir kepada Allah dalam keadaan sembunyi, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, tidak ada orang yang melihat, dalam kesendirian itu meneteslah kedua air matanya. Ya, betapa dia sadar banyak dosa yang telah dia lakukan, ya, dia menyesal dan dia bertobat. Dia menangisi sedikitnya amal yang dia kerjakan. Dia menangisi kelalaiannya dari berbagai macam kewajiban. Dia menangisi ini dan itu. Maka ini orang di hari kiamat, tetesan air matanya dalam keadaan sendiri itu menjadi sebab Allah melindunginya dan menaunginya di yaumil qiyamah. Ya, sehingga Nabi mengatakan ainani dan tamassuman lam yamassuman naru, lam tamassuman naru. Ya, ada 2 mata yang 2 mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takutnya kepada Allah. Yang kedua, ainun batat ya yahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga menjaga perbatasan, ya, kaum muslimin, untuk menjaga keamanan mereka. Ini mata, 2 mata ini mata yang, ya, neraka tidak akan menyentuhnya. Maka banyaklah kita menangis, ya, menangiskan diri kita di saat tidak ada manusia yang melihat kita. Tangisilah diri kita sebelum nanti orang-orang menangis karena kematian kita. Ya, ya. Ketika kita lahir, semua mata tertawa. Ketika kita lahir, semua mata tertawa melihat kelucuan kita sebagai manusia baru yang baru lahir di muka bumi. Ketika kita mati, banyak yang menangisi kita. Maka jadilah kita, ya, ketika kita menangis, ketika kita meninggal, orang menangis tapi kita tertawa, tersenyum karena melihat surga yang Allah janjikan di hadapan mata kita. Orang-orang menyayangi kita, menangisi kepergian kita, tapi kita bergembira dalam kematian kita. Berjuanglah untuk itu. Dengan cara apa? Banyak-banyak kita beramal soleh. Sembunyikan amal soleh semampu yang bisa kita lakukan. Cukup Allah yang menjadi saksi atas amalan-amalan soleh kita tersebut. Ya, seperti itu. Di antara amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada husnul khatimah adalah ya banyak kita bertobat, ya, tentunya banyak kita bertobat. Dan
jujurlah kita kepada Allah bahwa kita ingin surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur itu penting, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah memberitakan kita itu demikian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang yang jujur. Jujur bukan saja kepada manusia, tapi juga jujur kepada Allah. Tanyakan kepada diri kita, seriuskah kita ingin masuk surga? Jujurkah kita dengan pernyataan kita itu? Maka banyak kita muhasabah. Kita ini jujur atau tidak ingin masuk surga? Jujur atau tidak kita ingin husnul khotimah? Jujur atau tidak kita ingin Allah selamatkan dari neraka? Bila kita memang mengatakan, iya saya siap jujur, maka berjuanglah kita dengan kejujuran tersebut. Ya, buktikan bahwasanya kita jujur dengan keinginan kita tadi dengan apa? Dengan hentikan maksiat yang kita lakukan. Ya, bangun hidup kita dengan berbagai macam ketaatan, tambah dan semangatkan ibadah kita. Ya, sambil terus meminta kepada Allah agar diberikan keikhlasan, kebeningan hati, ya, dan kenikmatan dalam beribadah kepadanya. Dan yang terakhir, ya, dari penutup materi kita pada malam ini, ya, alhamdulillah materi kita nggak terlalu lama ya, 1/2 jam, ya, dan saya rasa mudah-mudahan ini mencukupkan, yaitu ya kita harus waspada, ya, yang penutup terakhir adalah mewaspadai sebab-sebab su'ul khatimah, ya, kita waspada, ya. Ada 3 perkara yang dapat menghantarkan seorang itu su'ul khatimah. Yang pertama, terus berbuat dosa dan maksiat, nggak tobat-tobat. Ya. Dan kalaupun dia ingin tobat, dia tunda. Ini yang kedua. Menunda-nunda taubat. Ini bahaya. Ya. Dan yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia berlebihan. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, beliau sebutkan orang yang cinta dunia berlebihan, ya, sebenarnya imannya sangat lemah dan semakin melemah ketika di penghujung kematiannya. Ya, bila seseorang itu, ya, misalnya dia sibuk kerjaannya yang dia pikirkan, ya, rambut sudah beruban tapi masih mikirkan tentang nana modal ini, nana modal itu, sibuk ini, sibuk itu, ya, sholat ditelatkan, ya, doa seperlunya, ya, maka ketika kematian akan tiba, ada orang yang mentalkinkannya, ucapkan la ilaha illallah, mungkin dia berkata, saya kayaknya udah terlambat ngucapin itu, saya kayaknya nggak pantas ngucapin itu, atau bahkan ada yang menolak. Ada yang menolak untuk mengucapkan, dia ganti dengan ucapan, mungkin kata dia, sudah kita bicarakan ini saja. Di penghujung kematiannya dia masih ngomongin urusan dunianya. Maka itu bahaya. Bukan berarti kita tinggalkan dunia kita, bukan. Tapi jangan sampai dunia itu kita cintai berlebihan. Karena berlebihan terhadap dunia berpengaruh kepada ujung kematian kita. Kalaupun kita cari dunia, maka dunia itu alat untuk mencari surga kita. Kita cari uang dengan cara yang halal, banyakin sedekah. Karena hakikatnya harta kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Yang tidak kita sedekahkan, habis kita makan, habis kita pakai, sisanya jadi warisan. Itu bukan harta kita lagi. Harta kita adalah yang kita sedekahkan. Maka, ya, banyak-banyaklah kita, ya, gunakan harta kita untuk kebaikan yang akan menjadi penolong kita di kematian kita, di alam kubur kita, dan di hari kiamat kita. Ya, bila pun kita ingin melakukan sesuatu, ingat Allah ridho atau tidak, itu harus selalu hadir pada diri kita. Atau pada akhirnya kita pasti juga akan mati, Bapak Ibu sekalian. Dan ingatlah kita, kalau kita mati pasti sendirian. Orang yang paling kita sayangi sekalipun tidak akan mau menemani kita ke alam kubur. Pasti itu. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yadba'ul mayyita salasatun, diikutkan mayit itu diantarkan oleh 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya yang mengantarkannya, mengikutinya, hartanya juga ikut mendampingi, dan amalnya. Yarji'usnani wa yabqa wahid, pulanglah yang 2 dan bersama menemaninya 1. Apa yang pulang? Keluarganya, hartanya. Yang menemani alam kubur adalah apa? Amalnya. Dan ketika kita sudah mati, maka hari kiamat sudah ditiba pada hari itu. Karena ketika kita mati,
Sesungguhnya kita sudah tidak bisa lagi beramal kecuali kalau kita menyisakan 3 amalan kata Nabi, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Ya, maka bila kita bisa mengumpulkan 3-tiganya itu luar biasa. Sedekah kita berikan, ada ilmu agama kita ajarkan, ya. Kemudian kita punya anak, kita jadi anak yang soleh, ya. Kita meninggal, pahala kita masih mengalir oleh mereka dan amal-amal kita tadi. Maka perbanyaklah, ya, perbanyaklah untuk menambah umur kita. Kata para ulama, ya, ada namanya umur yang kedua. Mas umur kedua itu kita masih dapat pahala walaupun kita udah mati. Tadi 3 amalan tadi. Sedekah jariyah, ya, ilmu yang diajarkan. Dan apa, anak-anak soleh yang mendoakannya. Ya, kita masih hidup, bila kita punya harta, sedekahkan jalan Allah. Bukan berarti kita tinggalkan anak kita, dan keturunan kita dalam keadaan mereka minta-minta, enggak. Tapi ketika kita sudah bisa membagi ini untuk anak kita sudah, untuk keluarga kita sudah, sisanya masih ada, banyak-banyakkan itu kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membantu kita sangat, ya, di saat kita kematian kita dan alam kubur kita. Bila kita punya ilmu agama ini yang bisa kita ajarkan, ajarkan. Ya, walaupun hanya 1 huruf, ya. Dan anak-anak kita jadikan mereka soleh. Ingatkan sholat mereka, ya. Ingatkan Quran mereka agar mereka baca, ya. Pesankan kepada mereka, kami sebagai orang tua ini kalau mati kami nggak butuh apa-apa dekan kecuali apa kesolehan kalian. Yang lain udah nggak bisa bantu. Ya, harta kalian nggak akan bisa bantu dalam kubur kami. Ya, nggak bisa. Tapi amal soleh kalian, kebaikan kalian, maka kami orang tua akan mendapatkan manfaatnya. Ya, doakan anak kita jadi anak yang soleh, ya, agar mereka tekun beribadah kepada Allah, karena itulah hakikatnya harta dunia kita yang sangat bermanfaat. Ya, Allahu a'lam bissawab. Saya kira mungkin itu singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan faedah buat saya dan keluarga, dan juga buat Bapak Ibu dan semua keluarga yang dicintai. Amin, ya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan, ya. Ada pertanyaan, persilahkan. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan oleh guru kita, Al Ustaz Abu Umar Indra, Hafizahullah Ta'ala. Dipersilakan, bisa raise hand. Nah, silakan, Ya. Pak Ari Harya. Pak Ari, ya, silakan Pak Ari. Ya. Bismillah Ustaz. Ya. Terkait husnul khotimah, apakah kan sering kalau ada yang meninggal kita mendoakan semoga husnul khotimah, apakah itu memang diperbolehkan atau dipersyaratkan Ustaz? Jazakallah khair. Ya, jazakallah khairan. Ya, sahih, ya, artinya kita mendoakan saudara kita yang meninggal, ya, semoga husnul khotimah, boleh. Boleh. Jadi hakikatnya seorang muslim itu memang harus saling mendoakan. Ya, terlebih ya di saat-saat di saat kematiannya, kita doakan semoga Allah terima semua amal solehnya, maafkan semua dosa-dosanya. Adapun bahwa dia benar-benar husnul khotimah, ya kita pastikan bahwa dia pasti akan masuk ke nikmat kubur gitu, masuk surga. Ini enggak dipastikan, enggak boleh. Tapi mendoakan harus, bahkan ketika dia sudah meninggal sekalipun. Ya, sudah dikuburkan mungkin sampai beberapa hari, tetap kita mendoakan kebaikan buat saudara kita, ya, ketika mereka mati, udah kematian khotimah, udah mendapatkan nikmat kuburnya, itu boleh. Ya, nggak jadi masalah. Dan tidak disyaratkan memang. Kalau dikatakan syarat, kita belum temukan dalil, ya. Disyaratkan nih, kok ada orang meninggal, doakan husnul khotimah, nggak ada. Yang ada kata Nabi begini, ketika selesai, baru persis ketika menguburkan, nah itu kan kaum muslimin itu kan disunahkan duduk tuh setelah dikuburkan tuh.
Maka kemudian Nabi berkata, istaghfiru li akhikum. Ya, mohonkanlah ampun kepada Allah buat saudara kalian. Ya, was'alullahu lahu at-tasbit, dan minta kepada Allah agar diberikan dia kekokohan. Fa innal ana yus'al, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Minta sama Allah ampunan akan dosanya, minta kepada Allah agar dia diberikan kekokohan iman di alam kuburnya untuk menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Nah, Ustadz, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ustadz. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin tambahkan, Ustadz. Tayyib, iya. Ya, ya pada akhirnya hanya kepada Allah saja tentunya kita bergantung ya, berharap ya. Kepada yang lain tidak bisa. Untuk agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ya di atas ketaatan selalu kepadanya, melindungi kita dari segala keburukan, segala jalan yang menjauhkan kita darinya. Maka tawakal selalu kepada Allah, doa selalu sama Allah, dan semoga Allah mengabulkan semua permintaan kita. Amin Allahumma amin. Demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, ana mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum atas waktunya, Ustadz, dan semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya di kesempatan malam hari ini pada sesi pembukaan program Sanad Gemilang Senja. Barakallahu fikum. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Indra hafizahullah taala menjadikan kita bertambah motivasinya dan menjadikan kita juga bertambah pula semangat bagi kita untuk mengikuti program Sanad Gemilang Senja ini dengan sebaik-baik dan semaksimal mungkin agar nantinya kita bisa mendapatkan faedah serta manfaat yang sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.